Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan atau aplikasi barisan dan deret. Nah, penerapan untuk barisan dan deret ini terbagi jadi 4 bagian atau submateri. Yang pertama ada pertumbuhan, kemudian yang kedua peluruhan, yang ketiga ada bunga majemuk, dan yang terakhir ada anuitas. Gitu. Nah, kita mulai dari pertumbuhan dulu. Pertumbuhan di penerapan barisan dan deret itu biasanya tentang perkembangbiakan bakteri dan juga pertumbuhan penduduk. Nah, untuk rumusnya sendiri itu karena barisan dan deret yang telah kita pelajari itu ada 2, ada barisan dan deret aritmatika, kemudian ada barisan dan deret geometri. Maka rumusnya pun ada 2, ada pertumbuhan aritmatika dan ada pertumbuhan geometri. Gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri di pertumbuhan aritmatika, kalian perhatikan di sini ada yang Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah IN. Tuh. Atau Mn sama dengan M0 ditambah Bn. Nah, untuk penggunaan rumusnya itu tergantung bagaimana tergantung soal cerita yang kita ketahui. Apakah yang diketahuinya I atau yang diketahuinya B gitu. Apa sih I dan B? Nah, nanti kita nanti sini ada keterangannya. Jadi Mn itu adalah jumlah objek setelah N waktu. Jadi biasanya yang ditanyakan itu Mn, di mana Mn adalah jumlah objek setelah N waktu. Misalkan jumlah pertumbuhan penduduk pada tahun berapa, berarti N-nya itu adalah tahun kan, tahun keberapa gitu. N-nya N waktu, berarti kalau misalkan sekarang tahun 2021, kemudian kita mau tahu pertumbuhan penduduk pada tahun 2025, berarti dari 2021 sampai ke 2025 N-nya berapa? Ada berapa waktu yang kita lewati gitu. Oke. Sedangkan M0 itu yaitu jumlah objek mula-mula. Jadi yang diketahui awalnya di 2021 ini pertumbuhan penduduknya ada berapa dulu gitu. Nah, sedangkan I yaitu presentase pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya itu berapa persen gitu. Nah, sedangkan untuk B-nya itu adalah nilai beda. Seperti yang diketahui kalau aritmatika atau barisan aritmatika itu memiliki selisih yang sama atau tetap, di mana ada beda kan, ada B. Oke. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan geometri? Nah, kalau pertumbuhan geometri, mari kita bandingkan dengan rumus yang pertumbuhan aritmatika. Di mana rumus pertumbuhan aritmatika yaitu Mn sama dengan M0 dalam kurung atau dikali 1 ditambah IN. Sedangkan pertumbuhan geometri rumusnya Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat dipangkatkan N. Jadi kalau yang aritmatika N-nya di dalam, jadi 1 tambah IN. Kalau yang geometri N-nya pangkat, jadi 1 ditambah I dipangkatkan N. Sedangkan rumus yang satunya lagi, kalau yang aritmatika Mn sama dengan M0 ditambah B kali N. Sedangkan yang geometri Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Kalau geometri kan pakainya rasio. Jadi adanya rasio di sini seperti keterangannya R sama dengan rasio dengan R lebih besar dari 1. Jadi R pangkat N. Kayak gitu. Mari kita bahas contoh soal. Oke, di sini ada sebuah cerita, misalkan Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan 3 juta rupiah. Jika ia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahun sebesar 200.000 rupiah, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Nah, kalau kita lihat dari soalnya, yaitu merupakan barisan aritmatika. Kenapa tahu barisan aritmatika? Karena kan awal tahunnya awal tahun 2005 atau pada tahun 2005 sebagai suku pertamanya gajinya 3 juta. Kemudian dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahun sebesar 200.000. Berarti kan setiap tahunnya naik 200.000.
Maka, berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Nah, berarti kita kalau misalkan kita tuliskan apa yang diketahui, berarti kan ada M0 atau jumlah suatu objek pada mula-mula. Dia mula-mulanya 3 juta. Gaji pertamanya kan pada tahun 2005. Kemudian mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahun. Berarti bedanya adalah 200.000. Kemudian ada N kan? Ada M0, ada B, ada N. N-nya berapa? Kan U1-nya atau awalnya dia mulai bekerjanya tahun 2005. Kemudian kita mau tahu gaji yang diterima tahun 2011. Berarti dari 2005 ke tahun 2011 kita tinggal kurangi aja 11 kurang 5 atau 2011 kurang 5. 6 kan? Berarti N-nya 6. Oke, maka kalau kita tuliskan ditanyanya berarti kan MN ya. Jadi MN-nya berapa? Gitu. Karena yang kita ketahui itu M0, B, dan N, maka kita pakai rumus yang ada B-nya. MN sama dengan M0 ditambah B kali N atau BN. N-nya kan 6, berarti yang ditanyanya adalah M6. Di M6 sama dengan M0-nya berapa? 3 juta. Ditambah B-nya 200.000. N-nya 6. Tuh. 3 juta ditambah 200.000 kali 6. Berapa? 7.200.000. Sama dengan 3 juta ditambah 1.200.000, 4.200.000. Jadi, gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011 adalah Rp4.200.000. Jangan lupa tuliskan kesimpulannya ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Oke, kita ambil dulu yang diketahuinya. Bakterinya akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Berarti setiap 5 menit pertama, kalau asalnya 1, kemudian berjalan 5 menit, dia akan membelah diri menjadi 2. Terus di 5 menit kedua, yang asalnya 2, dia akan menjadi berapa? Yang satu jadi 2, yang satu lagi jadi 2, jadi 4 kan berarti. Terus kayak gitu. Nah, jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, tadi kan ibu nyebutnya 1. Kalau ini permulaannya 90 bakteri, awalnya 90 bakteri. Maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Oke, kita tuliskan dulu. Kita tahu kalau M0-nya atau permulaannya adalah 90 bakteri. Tuh. Kemudian kalau ini kan setiap 5 menit membelah diri menjadi 2. Jadi asalnya 2, terus kalau misalkan dia asalnya 1, berarti kan jadi 2, terus jadi 4. Dari 4 jadi 8. Berarti kan kali 2, kali 2, kali 2. Berarti dia rasio atau beda? Rasio. Jadi di sini R 2. Tuh. Terus N. Waktunya. Setiap 5 menit dia membelah diri menjadi 2 bagian. Kemudian yang kita mau tahu adalah jumlah bakteri setelah setengah jam. Setengah jam itu berapa menit? 60 menit dibagi 2 ya, 30 menit. Kemudian membelah dirinya setiap 5 menit, berarti 30 dibagi 5. Tuh, 30 bagi 5 berapa? 6. Tuh, oke, jadi N-nya adalah 6. Oke, yang ditanyakan adalah MN. Berapa MN-nya? Karena N-nya 6, berarti yang ditanyakannya M6 berapa? Gitu. M6. Karena yang kita ketahui ada M0, ada R, ada N, maka rumus yang kita pakai adalah yang ada R-nya. Berarti rumusnya apa?
M0-nya dulu ya. Kita tulis MN dulu. Kita tulisin dulu rumusnya. M0 dikali R pangkat N sama dengan M6 kan? N-nya kita ganti jadi 6, M0 sama R-nya kita ganti sama 90 dan 2. M0-nya ganti 90 dikali R-nya adalah 2, N-nya adalah 6. 90 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 90 dikali 2 pangkat 6 berapa? 64 sama dengan 90 kali 64 5.760. Jadi M6-nya adalah 5.760 bakteri. Jadi kesimpulannya adalah jadi jumlah bakteri setelah setengah jam adalah 5.760 bakteri. Oke, kita lanjutkan ke peluruhan. Nah, di peluruhan ini contoh-contohnya ada penurunan nilai jual barang. Biasanya kan kalau misalkan kita beli mobil, kemudian mobil itu harganya misalkan 150 juta. Nah, kemudian tahun ini misalkan. Nah, 5-10 tahun kemudian nilai jual mobil itu nggak akan 150 juta lagi kan, pasti mengalami penurunan atau biasanya ada pengurangan nilai jual, jadi harganya jadi berapa gitu di dealer ya. Oke, kemudian ada penurunan jumlah populasi hewan. Kalau yang tadi pertumbuhan penduduk, kalau yang ini penurunan jumlah populasi hewan. Karena biasanya misalkan ada hewan yang terancam punah, berarti kan telah terjadi penurunan populasi pada hewan tersebut. Gitu. Oke, untuk rumusnya masih sama kayak tadi, ada aritmatika dan juga ada geometri. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya, kita lihat di sini. Untuk peluruhan aritmatika, Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 dikurangi IN. Kalau bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi dia rumusnya pertumbuhan berarti ditambah. Kalau peluruhan dia dikurang. Yang ini juga sama, Mn sama dengan M0 dikurangi Bn. Kalau di pertumbuhan, M0 tambah Bn. Itu kan? Oke, berarti bedanya hanya di tandanya aja. Kalau yang tadi ditambah, kalau yang ini dikurang. Oke, kita lihat yang geometri. Kalau yang geometri, Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 dikurang N dipangkatkan N. Bedanya sama-sama masih sama. Kalau yang tadi ditambah, yang ini dikurang. Rumusnya berarti kan mirip ya, cuma bedanya yang tadi ditambah, yang ini dikurang. Yang satu lagi, Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Loh, sama yang tadi, M0 dikali R pangkat N. Tapi bedanya adalah kalau di peluruhan, R-nya atau rasionya bernilai kurang dari 1. Jadi dia yang kurang dari 1, berarti perperan biasanya gitu. Oke, itu ya. Ini untuk rumus peluruhan aritmatika dan peluruhan geometri. Keterangannya masih sama. Untuk Mn-nya jumlah objek setelah N waktu, M0-nya jumlah objek mula-mula, kemudian I-nya, kalau yang tadi I-nya persentase untuk pertumbuhan, kalau yang ini berarti persentase untuk peluruhan. N-nya jangka waktu peluruhan, B-nya nilai beda, R-nya adalah rasio dengan R kurang dari 1. Berarti kalau kita masukin ke sini, dia jadinya kayak dibagi gitu karena kurang dari 1. Tapi kita tulisnya tetap aja kayak gini, Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Jadi yang ini tidak berubah. Kalau yang sisanya kita hanya ganti tanda positif ke tanda negatif. Jadi kalian kalau misalkan mau dihafal atau mau diingat-ingat gitu rumusnya, kalian hanya perlu mengingat salah satunya aja. Nanti yang satunya lagi berarti tinggal ganti tanda aja. Mari kita ke contoh soal. Mari kita ke contoh yang pertama untuk materi peluruhan ya, materi peluruhan. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta rupiah. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Oke, yang kita ketahui
harga mula-mula atau harga mobil yang waktu dibeli itu 200 juta. Kemudian mengalami penyusutan setiap tahun harganya sebesar 20% dari nilai tahun sebelumnya. Ini adalah nilai I berarti karena persentase, dia berupa persentase persen. Oke, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Berarti N-nya adalah 5 atau jangka waktu atau periodenya adalah 5 tahun. Oke, kita tulis di sini M0-nya adalah 200 juta. Kemudian I-nya adalah 20%. 20% itu berapa? Kalau dijadiin pecahan, 20 kalau pernya itu kan 20 per 100 kan? Berarti kalau jadiin pecahan jadi 0,02 atau 0,2 ya, karena ada 20. 0,2. 20 per 100 itu kayak 2 per 10 ya. Lanjut, N-nya sama dengan 5 tuh. Karena dia ada I, berarti kita pakai rumus yang ada I-nya. Terus kita ini menggunakan rumus yang geometri atau aritmatika. Karena jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan, setiap tahun menyusut 20%. Terus dari nilai tahun sebelumnya. Yang pertama mengurangi 20%. Terus berarti kan nilai dikurangi pengurangan yang 20%. Terus tahun berikutnya hasilnya dikurangi nilai yang 20% gitu. Berarti kan dia geometri. Oke, jawab ya. Terus kita mau cari M5 kan, berarti M5-nya berapa? Rumusnya M0 sama dengan Mn ya. Mn sama dengan M0 dikali 1 dikurangi I dipangkatkan dikurang ya, karena dia peluruhan. Kita mau cari M5. M0-nya 200 juta. 200 juta. 200 juta. Terus 1 dikurangi I-nya 0,2. N-nya pangkat 5. 200 juta. 1 dikurangi 0,2. 0,8 pangkat 5. Berapa 0,8 pangkat 5? Kalian boleh menggunakan kalkulator untuk mencari nilai 0,8 pangkat 5. Ini tuliskan 0,32768. 32768 sama dengan 65. Jadi 200 juta dikali 0,32768. Hasilnya 65.536.000 rupiah. Oke, jadi kesimpulannya, harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun harganya menjadi 65.536.000 rupiah. Oke, contoh selanjutnya. Sebuah pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2010 sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Berapakah jumlah produksi pada tahun 2016? Oke, kita analisis dulu. Pada tahun 2010, ini tahun pertamanya nih, tahun 2010. Dia memproduksi sebanyak 20.000 unit kendaraan. Berarti awal-awalnya 20.000 unit. Setiap tahun produksinya turun 100 unit. Berarti tiap tahun 2011 ngurangin 100 unit. Terus berarti jadi berapa? 20.000 kurang 100. Terus tahun 2012 berarti 20.000 kurang 100, kurangi lagi 100 gitu kan. Berarti setiap tahunnya berkurang 100 unit. Berarti beda atau rasio? Beda. Oke, kita tulisin dulu. M0-nya 20.000. Kemudian bedanya 100 unit. Kemudian yang mau kita carinya produksi pada tahun 2016. Berarti N-nya ke jangka waktunya dari 2010 ke 2016. Berapa tahun itu? 6 tahun. Atau 2016 kurangi 2010.
Oke, yang mau kita cari berarti M6. M6-nya berapa? Rumusnya karena dia ada B-nya dan peluruhan, berarti rumusnya apa? M0 dikurang BN ya. Ininya MN. Nah, MN sama dengan M0 dikurangi BN. M6 berarti sama dengan M0-nya 20.000 dikurangi B-nya 100, N-nya 6, 20.000 dikurangi 100 kali 6, 600. 20.000 kurangi 600 berapa? 19.400 unit. Berarti kesimpulannya, jadi jumlah produksi kendaraan bermotor roda 2 pada tahun 2016 adalah 19.400 unit. Oke, kita lanjutkan ke submateri bunga majemuk. Nah, bunga majemuk itu sendiri itu ada dua. Ada bunga tunggal sebagai bagian dari aritmatika atau pertumbuhan aritmatika. Kemudian ada bunga majemuk, atau dia adalah bagian dari pertumbuhan geometri. Nah, di sini ditulis bunga tunggal atau aritmatika. Jadi, rumusnya menggunakan pertumbuhan yang aritmatika. Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah IN. Gitu. Jadi, untuk yang pertumbuhan, kalian tambahkan untuk ada bunga tunggal. Gitu. Bunga tunggal yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Nah, ini rumus yang tadi, rumusnya kan sama, tapi keterangannya itu berbeda, di mana MN adalah nilai modal simpanan periode ke N. Jadi nilai modal yang ditanyakan MN kan biasanya. Jadi MN-nya itu adalah nilai modal simpanan pada periode ke N. Sedangkan M0 nilai modal awal simpanan. Jadi tetap mula-mulanya berapa? Jadi nilai modal mula-mula. Tuh, nilai modal simpanan mula-mula. Tahu awal-awal. Terus kemudian I-nya itu adalah persentase, masih persentase. Sedangkan ini adalah persentase bunga simpanan. Dan N adalah periode pembungaan gitu. Nah, selain bunga tunggal ada bunga majemuk. Setelah ini Ibu jelaskan yang bunga majemuknya, baru kita ke contoh soal. Oke, sekarang yang bunga majemuk. Bunga majemuk ini sebenarnya termasuk ke pertumbuhan untuk yang geometri. Ya, rumusnya sama kan? Bunga majemuk yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Nah, untuk keterangan dari rumusnya masih sama-sama yang bunga tunggal. Dimana NN-nya nilai modal simpanan periode ke N, M0-nya nilai modal awal simpanan, I-nya presentase bunga, dan N periode pembungaan. Tuh, bedanya di rumusnya aja. Kalau bunga tunggal menggunakan rumus aritmatika untuk pertumbuhan yang ada I-nya, sedangkan bunga majemuk menggunakan rumus pertumbuhan geometri yang ada I-nya. Oke, kita ke contoh soal untuk bunga untuk materi bunga majemuk. Contoh yang pertama, Arman menabung sejumlah uang di sebuah bank. Jenis tabungan yang dipilih Arman adalah tabungan dengan sistem bunga tunggal sebesar 3% per catur bulan. Catur bulan itu per 4 bulan ya. Ini harus digarisbawahi, dia bunga tunggal. Berarti pakai rumus yang bunga tunggal ya. Oke. Jika setelah 3 tahun tabungan Arman menjadi Rp25.400.000, maka tentukanlah besar tabungan awal Arman. Oke, berarti yang kita cari bukan MN, tapi M0, karena yang dicarinya adalah besar tabungan awal. Oke, pembahasannya kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya ada MN. MN-nya, maksudnya N-nya, nanti kita cari dulu MN-nya. MN-nya 25.400.000. Terus ininya persennya 3% per catur bulan. I-nya 3%. 3% itu berarti 0,03 ya.
Kemudian N-nya adalah jika setelah 3 tahun, 3 tahunnya kan 25.400.000. Berarti kan 3 tahun. Karena sistem bunga tunggalnya sebesar 3% per 1 bulan, berarti per 4 bulan dulu di sini 3 tahun. Tahunnya yang 3 tahun kita jadiin bulan. 3 tahun itu 1 tahunnya 12, 12 kali 3 36. 36 bulan per 4 bulan sama dengan 9. Jadi N-nya 9. Maka ininya M9 ya. Oke. Kita mau menentukan M0 menggunakan MN, I, dan N. Dia bunga tunggal, berarti rumusnya pakai yang aritmatika yang ada I-nya. Berarti MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah IN. Ya. Oke. Kita substitusi yang diketahui. MN-nya kan 25.400.000. M0-nya mau dicari. Terus ininya 1 ditambah I-nya 0,03. N-nya 9. Oke. Ininya tetap ya 25.400.000. Terus M0 dalam kurung 1 ditambah 0,03 dikali 9. 0,27. 25.400.000 sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah 0,27 1,27. 1,27 ini kita pindah ruas ke sini. Jadi 25.400.000 dibagi 1,27 sama dengan M0 pindah sini ya, boleh ya. 25.400.000 dibagi 1,27 boleh pakai kalkulator. Hasilnya sekitar 20 juta rupiah. Kesimpulannya, jadi besar tabungan awal Arman pada bank ini adalah bank tersebut adalah 20 juta rupiah. Oke, kita ke contoh yang selanjutnya. Santi menyimpan uangnya di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah. Setelah 3 tahun, uang tabungan Santi menjadi 2.662.000 rupiah. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Oke, karena majemuk berarti kita pakai rumus yang bunga majemuk, yaitu rumus pertumbuhan yang geometrik. Kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja. Karena awalnya 2 juta berarti M0-nya 2 juta. Kemudian setelah 3 tahun menjadi 2.662.000, berarti M3 atau MN-nya 2.662.000. Jika bank tersebut menerapkan bunga majemuk, berarti N-nya 3 ya. Terus yang kita mau cari adalah I, berapa persen kah per tahun bunga bank tersebut. Yang ditanyanya yaitu I. Kita tuliskan dulu rumusnya. MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan N ya. Terus MN-nya kan M3, jadinya 2.662.000 sama dengan 2 juta. Kita substitusi semuanya yang diketahui dalam kurung 1 ditambah I yang ditanya, N-nya pangkat 3. Yang ini 2 jutanya kita pindah ruas, jadi 2.662.000 per 2 juta sama dengan 1 ditambah I dipangkatkan 3. Oke, selanjutnya menggunakan kalkulator, hasil bagi dari 2.662.000 dibagi 2 juta adalah 1,331 sama dengan 1 ditambah I dipangkatkan 3.
Nah, kalau kita perhatikan ini 1,331 itu adalah kalau kita, jadi kan ini pangkat 3 nih, biar sama-sama hilang pangkat 3-nya, kita dua-duanya kita akar pangkat 3-in. Jadinya kalau ini jadi 1,1 pangkat 3, yang ini tetap kan 1 tambah I pangkat 3. Jadi 1,1 pangkat 3 hasilnya 1,331. Kalian boleh cek di kalkulator apakah betul 1,1 pangkat 3 adalah 1,331. Oke, kalau udah kayak gini karena udah sama-sama pangkat 3, jadi kalau di akar pangkat 3-in jadi 1,1 atau jadi hilang gitu ya pangkatnya. 1 ditambah I. Tuh. Oke, satunya pindah ruas jadi 1,1 dikurangi 1 sama dengan I. Tuh, jadi I sama dengan 1,1 dikurang 1, 0,1. 0,1 itu kalau dijadiin persen jadi berapa? 10% atau 1/10, jadi 10/100, 10%. Jadi 0,1 ini 10%. Jadi persentase bunga bank yang di tempat Santi menyimpan uang itu adalah 10%. Oke, kita lanjut ke anuitas. Sebenarnya anuitas ini udah nggak asing lagi di dunia ekonomi. Maksudnya kayak dia tuh biasanya digunakan kalau untuk semacam kredit atau pinjaman gitu. Nah, ilmu anuitas ini perlu dipelajari dan perlu diketahui supaya tidak ada yang tidak akan sampai ada yang kena tipu-tipu atau penipuan kayak gitu. Makanya diberikan pembelajaran tentang anuitas ini. Oke, anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau yang harus diterima pada tiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Nah, mempelajari ini bukan berarti kalian harus meminjam uang ke bank atau mengajukan kredit untuk suatu barang. Tapi dengan belajar ini kalian bisa nambah pengetahuan, dan juga kalau misalkan ada teman atau kerabat yang yang akan meminjam atau mengajukan kredit barang, tentunya tidak ada yang kena penipuan kayak gitu. Oke. Nah, pinjaman yang dikembalikan secara anuitas itu memiliki 3 komponen, 3 yang harus diperhatiin. Yang harus diperhatikan adalah besar pinjamannya berapa, kemudian besar bunganya berapa, dan jangka waktu periodenya berapa lama. Nah, sehingga anuitas itu terdiri dari, jadi kalau misalkan kita membayar pinjaman secara anuitas, kita itu membayar bunga atas hutang, bunga atas pinjamannya ditambahkan dengan angsuran pinjaman itu sendiri gitu. Oke, untuk anuitas ini kan tadi ada 3 komponen yang harus diperhatiin. Tadi apa aja? Besar pinjaman, besar bunga, sama jangka waktu. Nah, kalau misalkan soalnya kayak gini nih, ini ada soal, kalian boleh baca dulu. Nah, biasanya untuk menentukan untuk di sini kan ada sebuah pinjaman sebesar 20 juta rupiah akan dilunasi secara anuitas tahunan. Jadi dia mau dilunasi secara anuitas, kemudian waktunya tahunan, sebesar 4 juta rupiah. Jika suku bunganya 5% per tahun, maka besar angsuran, besar bunga, dan sisa hutang pada tahun ketiga adalah, jadi yang ditanyanya adalah besar angsurannya berapa, kemudian bunganya berapa, dan sisa hutangnya berapa. Nah, kita sambil jalan untuk setiap rumus yang diperlukan untuk besar angsuran, untuk bunga, dan untuk sisa hutang. Kita sambil jalan apa sih rumusnya gitu. Kita mulai dari apa aja sih yang diketahui. Oke, yang diketahuinya itu ada M, atau M itu adalah
besar pinjamannya. Pinjamannya sebesar berapa? 20 juta rupiah. Oke. Kemudian ada yang namanya tadi kan ada rumusnya besar ya. Anuitas sama dengan besar bunga pinjaman ditambah besar angsuran. Oke, berarti anuitas itu dilambangkan dengan huruf A. Oke, A-nya adalah anuitas berarti ya. A-nya nih, secara anuitas tahunan sebesar 4 juta rupiah, berarti anuitasnya sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah ini sudah termasuk yang tadi, anuitas sama dengan besar bunga ditambahkan dengan besar angsuran. Oke, selanjutnya ada suku bunga, bunganya 5%. Bunga dilambangkan dengan B, bunganya, suku bunganya B sama dengan 5%. Kemudian ada N, misalnya N itu kan periode waktu ya, periode waktunya kan sisa hutang pada tahun ketiga, berarti N-nya adalah 3. N sama dengan 3. Tuh, oke. Yang pertama ditanyakan adalah besar angsuran. Oke, tadi soalnya udah di-keep, terus di sini saya cuma tulis diketahuinya aja. Saya bacakan lagi. Diketahui hutangnya itu atau pinjamannya itu M sebesar 20 juta rupiah. Kemudian besar anuitasnya dia dibayar secara anuitas per tahun atau tahunan sebesar 4 juta rupiah. Kemudian dengan bunga 5% dan kita akan mencari sisa hutang pada tahun ketiga. Berarti N-nya 3. Gitu. Nah, untuk angsuran dan bunganya N-nya sama mengikuti dengan apa yang akan kita ketahui, yang sudah diketahui. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumus-rumusnya. Ini untuk rumus angsuran, kemudian ini untuk rumus bunga, dan yang terakhir untuk rumus sisa hutang atau sisa pinjamannya berapa lagi gitu. Kalau misalkan pada tahun ketiga. Oke, di sini saya akan memandu kalian untuk mensubstitusikan apa yang sudah diketahui ke dalam rumus. Nah, ke bawahnya kalian silahkan selesaikan sendiri, kemudian boleh komen di bawah nanti hasil akhirnya angsurannya berapa, bunganya berapa, dan sisa hutangnya berapa. Oke? Oke, kita substitusi aja untuk angsuran dulu ya. Angsuran itu dilambangkan dengan AN. AN-nya itu sesuai sama yang ingin kita ketahuinya. Misalkan N-nya pada tahun ketiga per tahun kan, berarti N-nya 3. Atau misalkan mau pada tahun misalkan pertanyaannya untuk tahun keempat atau bulan keberapa gitu, sesuai dengan jangka waktunya aja, periode keberapa N-nya itu kan. Oke, berarti 1 ditambah B. B itu bunga. Bunganya kan 5%. Boleh kalian ganti jadi bentuk desimal ya, 0,05. Jadi di sininya 0,05 pangkat N-1, 3 kurang 1. Dikali dengan A, anuitas kan berarti 4 juta. Dikurangi B, yaitu bunga 0,05 dikali M. M-nya itu adalah 20 juta. Tuh, sampai panjang sampai sini. Tuh ya, paham ya? Terus ke bawahnya silahkan kalian kerjakan sendiri. Kemudian komen di bawah berapakah hasil angsuran pada tahun ketiga. Oke. Lanjut ke bunga. Bunga maksudnya itu bunga yang dibayarkan ya, bukan bunga ini kan bunga juga kan. Dia B kecil 5%, sedangkan ini adalah bunga yang dibayarkan. Nah, ini BN berarti N-nya itu sebagai periodenya. Dia lambangnya B besar, berarti BN sama dengan dalam kurung 1 plus B dipangkatkan dengan N dikali B kali M min A ditambah A. Kalau kita substitusi berarti 1 ditambah B-nya 0,05, B kecil ya, pangkat 3 dikali 0,05 dalam kurung ya, 0,05 dikali M. M-nya itu 20 juta. Ini karena panjang jadi ibu persingkat 20 juta ya maksudnya.
Kemudian dikurangi anuitas. Anuitasnya 4 juta. Dalam kurung lagi ditambah A. A itu anuitas 4 juta. Tuh. Ini juga tolong kalian selesaikan, kemudian tuliskan di komen berapa bunganya. Oke. Yang terakhir sisa hutang. Sisa hutangnya itu MN di sini ya. MN sama dengan MN sama dengan dalam kurung 1 ditambah B dipangkatkan N dikali M min A per bunga dalam kurung ditambah A per B. Oke, langsung aja kita substitusi. 1 ditambah 0,05 pangkat 3 dikali M-nya 20 juta dikurangi A, anuitasnya 4 juta per B, B-nya 0,05 ditambah A-nya, anuitasnya 4 juta per B-nya 0,05. Oke, ini untuk yang sisa hutang. Silahkan teruskan, kemudian tulis di komentar berapa hasil atau berapa sisa hutang yang tersisa setelah 3 tahun. Oke. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.